Selamat siang. Tes tes. Selamat siang. Siang, Pak. Yang lain belum hadir. Oke, kita mulai ya saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Baik saudara-saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan materi kita untuk kuliah sistem operasi ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang proses ya. Proses. Sebentar, saya menuju untuk share screen saya dulu. Oke, sudah tampak screen-nya. Oke, saudara-saudara sekalian, materi kita tentang proses ya, proses. Hari ini kita mulai agak agak materi yang akan kita pelajari mulai rumit ya. Namun sebenarnya proses ini yang terkait dengan proses ini materinya cukup banyak, maka kita pecah-pecah ya, supaya Anda tidak terlalu berat di dalam menerimanya ya. Jadi pertama nanti saya akan jelaskan yang akan kita bahas pada chapter proses ini apa saja. Baik, ini yang menjadi topik pembahasan kita. Ada konsep proses, ada penjadwalan proses, ada operasi pada proses, kemudian cooperating proses, interprocess communication, dan komunikasi pada sistem client server. Karena banyaknya materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, maka saya akan membatasi untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang konsep proses saja terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan penjadwalan proses dan seterusnya ya. Ini kita bahas tentang konsep proses. Baik, konsep proses. Konsep proses ini apa? Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi dan memiliki status jalannya eksekusi, yaitu minimal informasi-informasi sebagai berikut ya. Ada program counter, ada register, ada stack, ada data section. Nah, menurut literatur yang ada, istilah job dan proses atau task sering dapat dipertukarkan ya. Kalau kita mengenal beberapa sistem operasi seperti Windows dan Linux gitu ya, proses ini lebih dikenal dengan apa yang disebut dengan job ya. Namun di dalam beberapa sistem operasi yang lain ada juga yang menyebutnya dengan nama task. Kemudian perkembangan konsep proses. Konsep proses berkembang jalan dengan modus operasi dari sistem komputer itu sendiri. Ada dua fase monoprogramming dan fase multiprogramming. Ya. Pada fase monoprogramming, pada satu saat dimemory hanya sebuah program yang sedang dijalankan itu saja. Jadi pada saat yang bersamaan ada satu saat yang dijalankan hanya satu program saja. Namun
saat ini kita mengenal adanya fase multiprogramming, yaitu dalam satu saat komputer itu bisa mengerjakan beberapa program secara langsung, ya, secara berbarengan. Kita ke konsep monoprogramming. Monoprogramming adalah program oleh proses monitor atau operator, di load, dimasukkan ke memori, ya, kemudian dieksekusi, kemudian selesai, kemudian kontrol dikembalikan ke proses monitor atau operator. Seperti itu. Nah, status proses direkam dan diprint hanya diperlukan untuk keperluan debugging, ya, saudara sekalian. Oke. Konsep proses modern, ya, karena adanya jumlah program yang di load dan di memori dalam status sedang dijalankan, maka setiap saat jumlah aktual proses yang dieksekusi maksimum sama dengan jumlah CPU-nya. Nah, untuk pembahasan konsep ini akan berdasarkan pada paradigma ini. Status proses selama eksekusinya, proses berada dalam satu dari status-status berikut ini, yaitu new, running, waiting, ready, dan terminated. New artinya suatu proses sedang di-create di dalam memori, ya. Running ini adalah proses ketika sedang dieksekusi atau dijalankan. Sedangkan waiting itu proses sedang menunggu terjadinya event baru. Nah, ready ialah proses menunggu diassign ke prosesor. Sedangkan terminated ini proses setelah selesai dieksekusi. Baik, kita ke diagram status proses, ya. Diagram status proses. Ada 5 node, ya, dalam hari ini. Ada 5 node yang digunakan. Kemudian masing-masing node itu menjelaskan statusnya sendiri-sendiri, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminated. New ini tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa new adalah ketika pertama kali proses itu dijalankan. Ready jika sudah siap, running ketika dieksekusi atau dijalankan, terminated ketika telah selesai. Sedangkan wait itu sendiri ini antara siap-siap untuk mengerjakan, kemudian diantara dengan ketika dieksekusi. Jadi ada status waiting, status menunggu sana. Proses kontrol blok. Proses kontrol blok ini adalah suatu blok atau area di mana suatu proses yang sedang dijalankan atau running, kemudian waiting, dan kemudian running kembali, dapat meneruskan proses tanpa kehilangan konteks. Maka diperlukan struktur data untuk menyimpan informasi dan status proses, disebut proses kontrol blok. Ini bentuknya adalah sebuah memory block, di mana ini akan memisahkan antara satu proses dengan proses yang lain. Sementara satu blok itu sendiri digunakan untuk satu proses dan isinya bisa bervariasi dari proses ke proses lainnya. Informasi yang terkandung di dalam PCB itu adalah informasi mengenai manajemen memori, kemudian informasi accounting, ya, jumlah waktu eksekusi relapse, dan informasi status I/O. Nah, ini adalah format dari proses control block, di mana di sini ada pointer yang menunjukkan alamat, kemudian status prosesnya, kemudian proses number yang menunjukkan urutannya, ya. Program counter ini juga menunjukkan hitungan
urutan ya. Kemudian register ini menyimpan alamat memori register, memory limit menyimpan batas memorinya, dan list of open file ini menyimpan data-data tentang file yang terbuka. Nah, ini adalah proses dari memori utama ke register ya, saudara sekalian. Ini adalah memori utamanya. Di sini ada stack, data, code. Ini ada sama ya. Strukturnya ada stack, data, code. Nah, ini juga stack, data, code. Nah, ketika ketika sebuah proses dijalankan, dia akan melihat alamat pertama. Ini proses tabelnya ya. Nah, di sini isinya adalah alamat-alamat memori yang akan diakses ya. Jadi kalau dia diakses secara sekuensial, urut ya, dari atas sampai ke bawah, ini akan menunjuk ke alamat tertentu dari perintah-perintah, proses atau instruksi atau job ya, yang tadi sudah kita sebutkan, atau task. Jadi ilustrasinya begini, ketika pertama kali proses itu di-load atau dijalankan dari memori utama ke register, dia akan melihat memori yang ada di sini, dia mengarah ke alamat mana untuk dikerjakan. Nah, untuk ilustrasi ini dia mengarah ke bawah, paling bawah. Kemudian diisi dengan data-data ya. Nah, sama, setelah ini selesai ditampilkan atau diproses ya, bukan ditampilkan, diproses. Nah, kemudian baru proses bawahnya. Proses bawahnya yang mana? Proses bawahnya adalah yang ini, proses B. Setelah selesai kembali ke sana mengambil yang proses C. Seperti itu. Terus sampai yang di memori ini habis. Seperti itu ya. Jadi sama seperti ketika kita belajar pemrograman prosedural ya, seperti itu. Oke, gambar ini menunjukkan CPU switch dari proses ke proses. Apabila ada proses ke 1 ya, PCB 0 maksudnya program control block ya, yang tadi sudah kita diskusikan. Pertama kali dia statusnya adalah 0. Nah, kemudian di reload ya, program control block 1 mengarah ke sini, ke proses P1. Setelah selesai ada interrupt call, kemudian menyimpan statusnya PCB yang ini. Kemudian yang terakhir yaitu reload state from PCB 0. Nah, sini. Oke, untuk saat ini untuk proses tentang proses saya beri kesempatan kepada Anda sekalian untuk bertanya. Oke, silakan Anda bertanya. Belum ada, Pak. Oke. Jadi saudara sekalian yang perlu Anda pahami betul, ini sementara ini konsep dari
proses ini harus dipahami sebelum nanti melangkah lebih jauh ya. Oke, mungkin saya inginkan Anda untuk menyalakan semua videonya dulu. Saya akan capture untuk pertemuan pada pagi hari ini, pada siang ini. Valentin mana? Ya Pak. Ya silakan dinyalakan dulu. Oh. Oke, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, udah selesai. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini ya, ini karena ini masih berupa konsep untuk proses, jadi mungkin untuk pertemuan pertama, bukan pertemuan pertama ya, untuk pertemuan kali ini mungkin bisa saya akhiri dulu ya. Ini akan kita lanjutkan minggu depan karena ini pun tanggung masalahnya ya. Kalau saya lanjutkan sampai ke materi berikutnya yaitu scheduling proses, materinya lumayan berat dan agak banyak. Jadi kalau seandainya saya lanjutkan kemungkinan malah nggak selesai. Jadi ini saya potong sampai di sini saja dulu. Ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Siang Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.